Nah, kalau bicara tentang perempuannya, Pak Sriatmaja dan Pak Zuli Qotir, saya sedang melakukan penelitian terhadap buku-buku populer tentang Nyai Ahmad Dahlan yang menjadi ikon perempuan Muslim berkemajuan. Saya beri judul Simplifikasi Peran Nyai Ahmad Dahlan. Karena buku-buku itu menunjukkan simpel banget kehidupan Nyai Ahmad Dahlan. Padahal aslinya sudah banyak sekali tulisan, sudah banyak sekali jurnal yang mengobrak-abrik literatur-literatur yang ada. Nyai Ahmad Dahlan tuh keren banget, nggak cuma seperti yang disebut oleh buku-buku ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, sedikit yang dapat saya sampaikan bahwa Nyai Ahmad Dahlan itu dalam forum-forum di Aisyah, Muhammadiyah maupun di luar-luar organisasi selalu mengkampanyekan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama. Beliau selalu mengatakan, wes ora jamane swarga nunut neraka katut. Jadi surga dan neraka bagi perempuan itu ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh karena dia dekat dengan laki-laki. Perempuan adalah partner laki-laki dalam beribadah dan berjuang, setara dalam pernikahan, ya, teman setara dalam pernikahan. Dan Nyai Ahmad Dahlan, saya punya beberapa referensi, beliau berpidato tentang bagaimana melawan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu kalau sudah lulus SD, perempuan-perempuan sudah dinikahkan, ya. Nah, karena suaminya lebih kompeten, akhirnya di situ dalam pernikahan itu berlaku sumur dapur kasur karena perempuannya tidak kompeten. Maka di situ kemudian terjadi perempuan-perempuan ini tidak memiliki kecakapan khusus, bodoh dalam arti itu, ya. Kemudian Nyai Ahmad Dahlan beberapa kali menyampaikan bahwa pernikahan dini ini harus segera diakhiri. Ini tentu relevan dengan kajian-kajian kekinian tentang bagaimanakah proses reproduksi itu matang secara sosial, secara psikologis, secara medis, dan sebagainya. Kemudian juga Nyai Ahmad Dahlan memberikan kritik tentang cara talak pada masa itu. Ketika seorang laki-laki mengambil istrinya baik-baik, tapi kalau menalak pada masa Nyai Ahmad Dahlan hidup, suka-suka laki-laki dengan cara menalak mereka masing-masing. Ini relevan juga dengan kehidupan virtual kita, teman-teman sekalian, karena banyak sekali masyarakat zaman now yang menalak pasangannya itu dengan WA saja, dengan telepon saja. Nah, bagaimana tentang fikih talak itu juga sudah banyak dibahas oleh teman-teman di Majelis Tarjih. Ini tentu saja merupakan hal-hal yang perlu terus-menerus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi tentang pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Nyai Ahmad Dahlan ini mempunyai komunikasi massa yang bagus, ya. Beliau mempunyai kemampuan berpidato yang bagus untuk mendobrak anggapan bahwa perempuan itu konco wingking, jangan ada kawin paksa, segera meninggalkan pemahaman kolot, ya. Dan beliau juga mendirikan pondok-pondok asrama seperti di UMY ini kan ada juga uniresnya, ya, agar perempuan-perempuan ini fokus pada kompetensi dirinya. Karena kalau tidak dengan sistem asrama lebih susah dikelola dibandingkan dengan sistem yang tidak berasrama. Nyai Ahmad Dahlan juga memiliki relationship yang bagus, teman-teman sekalian. Tidak banyak yang menulis bagaimana beliau pandai berdiplomasi dengan Jenderal Sudirman, bagaimana beliau pandai berdiplomasi dengan Bung Tomo, bahkan dengan Bung Karno, ya. Pada waktu itu sampai kemudian ketika meninggal banyak sekali ya orang-orang besar di Indonesia ini yang melayat takziah, ya, pada saat meninggalnya beliau. Bahkan Nyai Ahmad Dahlan ini diposisikan sebagai penasihat oleh para pembesar negeri ini. Itu teman-teman yang tidak banyak diulas dalam buku-buku ini, makanya saya sebut sebagai simplifikasi, cuma diceritakan hanya membantu Nyai Ahmad Dahlan begini. Padahal sebetulnya dia adalah seseorang yang memiliki peran tersendiri di dalam kemerdekaan bangsa ini. Seseorang yang memiliki peran tersendiri di dalam mengubah mindset perempuan-perempuan Indonesia. Belum lagi tentang leadership-nya, ya. Beliau memimpin Aisyah
Beliau mendahulukan muridnya untuk menjadi pengelola Sopo Tresno ya atau Aisyah pada masa itu. Kamu aja dulu yang memimpin. Saya fokus pada Al-Maun terlebih dahulu. Baru kemudian ketika Aisyah sudah mau jalan, beliau kemudian menjadi pimpinan dari Aisyah. Dan beliau punya teori, teman-teman. Namanya teori The Four Tenets. Bahasa Belanda. Kalau pada waktu itu teori pendidikan baru mengatakan yang namanya ekosistem terbentuknya sebuah pribadi itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat, Nyai Ahmad Dahlan menambahkan satu dalam teori yang kebanyakan waktu itu ya, menambahkan satu menjadi 4, yaitu tentang ekosistem beribadah. Bapak Ibu sekalian misalnya membeli rumah ya, oh ini keluargaku di keluargaku sudah baik ekosistemnya. Di sekolah juga dipilihkan sekolah yang baik. Masyarakat lingkungannya juga. Tapi kemudian masjidnya di mana? Nah, itu ternyata penting bagi Nyai Ahmad Dahlan. Enggak cukup hanya keluarga, sekolah, dan masyarakat saja yang kita pikirkan. Tapi bagaimana sebuah pendidikan pada karakter anak-anak itu akan dapat terbentuk kalau kita juga memikirkan ekosistem ibadahnya. Ya, itu sesuatu yang baru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika pada waktu itu teori-teori hanya sampai 3, Kiai Ahmad Dahlan menambahkan 1. Dan ada persoalan empowerment atau integrity yang disampaikan oleh Nyai Ahmad Dahlan, teman-teman sekalian. Beliau banyak mengatakan sebelum meninggal bahwa perbaikan hidup bangsa Indonesia itu harus berdasarkan cita-cita luhur dalam mencapai kemerdekaan. Nyai Ahmad Dahlan sangat-sangat mencintai Indonesia, teman-teman. Beliau ingin agar bangsa Indonesia ini bersatu, dan di dalam kita mengisi kemerdekaan itu, beliau berharap agar sepi ing pamrih, rame ing gawe. Apa yang kita lakukan itu justru lebih banyak dibandingkan dari apa yang kita cuitkan di dalam Twitter. Lebih banyak dari apa yang kita show up-kan di dalam sosial media. Lebih banyak bekerja dibandingkan dengan berbicara di sosial media. Saya kemudian membuat peta, teman-teman ya. Kira-kira dakwah Aisyah itu mengarah pada literasi apa sih? Mohon dipahami literasi itu bukan membaca ya, bukan hanya membaca. Tetapi literasi itu memahami sesuatu hingga menjadi value, itu literasi. Kalau yang referensi-referensi jadul literasi itu adalah bagaimana membaca. Tapi literasi yang sekarang itu adalah bagaimana sebetulnya dakwah itu bisa masuk ke dalam kepala orang dan melahirkan value-value. Dahulu kala Ibu Bapak sekalian, Aisyah dalam hal ini perempuan Muhammadiyah, literasinya itu memang banyak literasi aksara. Karena pada waktu itu perempuan-perempuan di Indonesia, di Nusantara ya, sebelum kemerdekaan, belum banyak yang bisa baca tulis. Maka Aisyah dan Muhammadiyah, perempuan-perempuannya banyak yang seperti Kartini itu banyak sekali. Di rumah-rumah mengajarkan baca tulis, kemudian adanya suara Aisyah itu juga merupakan dari literasi aksara. Karena banyak yang tidak bisa baca. Kemudian diajari bagaimanakah caranya membaca. Banyak yang tidak bisa nulis, diajari bagaimana caranya bikin tulisan, kan begitu. Kemudian pada saat bangsa Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa daerah, dahulu suara Aisyah ini berbahasa Jawa, teman-teman. Suara Aisyah juga berperan mensosialisasikan bahasa Indonesia ini di masyarakat. Ayolah orang-orang Indonesia gunakan bahasa Indonesia. Jangan lagi gunakan bahasa daerahmu, karena waktu itu juga ada kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah dan disuarakan bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Maka dokumen Aisyah juga mulai saat itu harus berbahasa Indonesia. Kemudian tentang literasi derajat perempuan. Banyak orang melakukan penelitian tentang musola Aisyah. Ya. Musola Aisyah ini keren sekali karena menunjukkan bahwa perempuan mampu membuat amal usaha di bidang ibadah, kan kebanyakan begitu. Tetapi ternyata saya membaca artikel di jurnal, ada sesuatu terkait dengan simbol dari pendirian Musola Aisyah oleh Nyai Ahmad Dahlan ini. Ternyata ini adalah simbol dari sebuah perlawanan dalam tanda kutip ya. Ketika pada saat itu yang jamaah di masjid adalah laki-laki, yang kemudian saling sapa membuat kajian setelah sholat itu adalah laki-laki. Di manakah tempat perempuan? Oh, ternyata perempuan itu sholatnya di rumah. Lalu kemudian Nyai Ahmad Dahlan dengan Hayina, dengan Bariyah dan sebagainya membuat
upaya bagaimana caranya supaya perempuan-perempuan itu mempunyai tempat juga untuk sama-sama membuat ekosistem ibadah. Nah, ini sebetulnya adalah bentuk dari apa namanya? Wujud dari bahwa perempuan dan laki-laki itu sama dalam hal ibadah juga. Ini persoalan simbol. Sebetulnya kan berbagi nggak apa-apa, tapi kalau udah ada barangnya, udah ada bendanya, maka kemudian orang menjadi mengakui, wah itu Aisyah sudah punya musola. Berarti memang Aisyah itu sama dalam hal ibadah juga, selain dalam pendidikan tadi sudah selesai. Berikutnya untuk berkemajuan ini adalah literasi atau memberikan dakwah tentang cinta ilmu dan cinta tanah air. Menjelang kemerdekaan, ibu bapak sekalian, Aisyah tidak hanya di dalam organisasi saja. Dia main-main ke Budi Utomo, dia main-main ke gerakan-gerakan perempuan di luar Aisyah. Itulah yang saya ingat-ingat dari pesannya Syafi'i Ma'arif, Bapak Syafi'i Ma'arif sebelum meninggal itu kami mengadakan kajian di jaringan anak panah ya, alumni mu'alimin mu'aliman. Beliau katakan, pokoknya kalian ini harus bergaul dengan siapapun, termasuk dengan ateis sekalipun, supaya pemikirannya nggak situ-situ aja. Ini kelemahan-kelemahan yang saya rasakan juga, saya ngobrol dengan anak saya di IPN, IMM. Yang dirasakan adalah gaulnya sama itu-itu aja. Sehingga frame kita ya sama teman-teman kita saja. Tapi kalau kemudian kita bergaul dengan orang-orang di luar sana, yang kita mempunyai banyak mengamati cara pandang mereka, maka kita akan lebih lentur di dalam menghadapi fenomena kehidupan apapun. Pesan dari Bapak Syafi'i Ma'arif pada beberapa saat sebelum beliau meninggal itu adalah gaulah dengan siapapun, termasuk dengan ateis sekalipun, karena cakrawala kita akan baik dan nanti kebijaksanaan kita lama-lama akan terbentuk. Dan ada juga pada saat Indonesia merdeka ada persoalan shock culture di kalangan perempuan-perempuan pada waktu itu. Saya baca-baca di beberapa referensi begitu. Jadi ketika Indonesia merdeka, perempuan-perempuan ini terus jadi kebarat-baratan. Kehidupan budaya mereka, busana mereka, kemudian bentuk-bentuk kesenian mereka. Sehingga Aisyah pada waktu itu banyak memberikan dakwah-dakwahnya itu kaitannya dengan identitas keislaman dan keindonesiaan seperti apa. Ya, yang kita tiru dari Barat itu adalah pemikirannya. Yang kita tiru dari Barat adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita punya identitas sendiri, namanya adalah identitas keislaman dan keindonesiaan. Ini sudah saya presentasikan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu. Bagaimana identitas keislaman dan keindonesiaan ala Aisyah pada masa lalu. Nah, kemudian bagaimana wujud Aisyah atau perempuan Muhammadiyah setelahnya pada era Ibu Baroroh Barit itu dimulai ya. Makanya kemudian sekarang banyak sekali gedung-gedung di Muhammadiyah ini namanya Perpustakaan Baroroh Barit ya. Gedung Baroroh Barit. Karena memang pada masa itu ada Profesor Hamamah juga. Bagaimana Muhammadiyah dan Aisyah atau perempuan Muhammadiyah dan Aisyah ini harus mulai terus berpikir. Pernah ada kemudian ketika setelah Indonesia merdeka, tahun 70-an itu saya mengamati gerakan-gerakan Aisyah itu kayak kembali ke dapur gitu. Ada semacam pernah kembali ke daerah yang sempit gitu, domestifikasi. Kemudian muncullah Ibu Baroroh Barit ini melahirkan bagaimana sebetulnya perempuan Muhammadiyah itu harus pintar. Harus menggunakan akal pikirannya, berpikir kritis. Nah, pasca setelahnya, ketika dunia banyak berubah, maka kemudian Aisyah, perempuan-perempuan Aisyah, mulai pada tahapan yang terakhir yang kita sekarang ini, yaitu literasi responsif terhadap problematika zaman. Ada persoalan trafficking, ayo diselesaikan. Ada persoalan ekonomi digital, ayo dihadapi. Ada persoalan-persoalan budaya yang sangat tidak jelas di era disruption ini. Ayo kita selesaikan bagaimana solusinya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari perkembangan gerakan Aisyah ya, dari berbagai referensi yang saya punya. Mungkin ada pandangan atau teori yang lain yang tidak sejalan atau tidak sama dengan ini, bisa saja karena referensinya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk pada era disruption terakhir ya. Bagian pemahaman kita yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir.
Orang menyebut era ini adalah era ketika segala hal tercerabut dari akarnya. Ya, apa yang sudah berkali-kali atau apa yang sudah digunakan selama ini, apa yang sudah ditata baik-baik selama ini sekarang tercerabut dari akarnya, sudah nggak dipakai lagi, bubrah, rusak gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan era disruption ini adalah interupsi ya, putus di tengah pada sebuah proses atau kegiatan yang telah berlangsung secara berkesinambungan. Zaman simbah gini, zaman bapak gini, zaman ibu gini. Oh, zaman sekarang nggak bisa. Bien, saiki, ya. Dulu, sekarang kan gitu. Kalau kemudian ada anak dikatakan, kalau zamanku dulu begini, kata orang tua. Anak kemudian bisa menjawab, nggak sama dong, Pak, dulu dengan sekarang, kan gitu. Dan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena zaman ini sangat berubah antara zaman satu dengan zaman yang lainnya. Dan ketiga, yang luas ya, secara luas, era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua tatanan, Bapak Ibu sekalian, semua sistem, semua landscape ya yang ada dengan cara-cara baru. Terjadi karena apa? Karena revolusi 4.0, perubahan iklim, pandemi COVID, dan sebagainya, yang membuat semuanya berbeda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau anak-anak gaul sering sekali mengutip apa yang dikatakan Renal Kasali ini, disruption itu innovation ya. Inovasi dulu nggak ada, sekarang ada. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruhnya dengan cara-cara baru. Dulu caranya ini, sekarang caranya ini. Dulu metodenya ini, semua sekarang metodenya ini. Dulu pemainnya ABCD, sekarang pemainnya XYZ. Teknologi lama ganti jadi teknologi digital semua. Semuanya lebih efisien, semuanya lebih bermanfaat. Kalau Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasakan pada era disruption seperti ini? Waktu dengan teknologi menjadi lebih banyak kan ya? Dikit-dikit lihatnya ke HP. HP ditaruh kalau merem sama sholat. Selain itu, selain merem sama sholat, HP selalu di tangan. Gadget selalu menemani kita. Pertemuan fisik menjadi sangat singkat. Ya, kita bisa say hello, bagaimana kabarnya keluarga, bagaimana sekarang sudah sampai apa gerakannya dan sebagainya. Sekarang sudah tidak lagi. Opo perlu nih karena kita bertemu melalui sosial media. Tsunami informasi masuk begitu dalam. Hoax ada di mana-mana. Semua adalah sebuah dunia yang dilipat. Di sini ada meteran, di sini ada telepon, di sini ada macam-macam, semuanya ada di sini. Dan ada juga matinya kepakaran. Karena kalau kita membutuhkan sesuatu, kita bertanyanya sama Mbah Google, kita bertanyanya pada mesin ini, tidak bertanya kepada pakarnya. Maka Bapak Ibu mungkin selain membaca sebuah dunia yang dilipat yang sudah lama, yang sekarang adalah matinya kepakaran. Jangan sampai kemudian kita kalah, Bapak Ibu sekalian, nanti Anda lulus dari pasca sarjana ini menjadi seorang pakar. Apa kelebihan kita daripada Mbah Google harus ditampilkan, kan begitu? Masyarakat menjadi gadget addict, ya. Sebentar-sebentar lihat ke HP, ya. Sebentar-sebentar merasa sedih, galau. Kenapa ini aku sudah buat status dari tadi semalam sebelum tidur sampai siang ini nggak ada yang komen, Masya Allah, sedih banget, nggak ada yang komen. Ya. Gadget addict sebentar-sebentar dilihat. Bu Adib, hari ini kita nggak jadi rapat ya. Kenapa? Karena separuh nyawaku carry, Bu Adib. Apa kui HP ya? HP itu sudah menjadi separuh nyawa, Bapak Ibu sekalian. Inilah era kita sekarang ini. Dan multitasking pasti menjadi ciri khas kita. Gadget adik boleh asal, bagaimana Bapak Ibu sekalian, asal kita punya waktu-waktu juga untuk menunjukkan relasi-relasi sosial kita yang sesungguhnya. Multitasking. Sekarang masyarakat kita ini adalah multitasking ya. Bisa jadi sekarang sedang Zoom ke Muhammadiyahan UMY. Tetapi juga sambil Zoom yang lainnya, sambil rapat, sambil masak, sambil jualan, sambil ngepel, ya, sambil resum buku, sambil ngapa-ngapain bisa. Tapi kadang-kadang karena multitasking ini kita menjadi kesulitan untuk bertanggung jawab. Ya, misalnya kita sedang Zoom, kemudian ditanya di sana, apa? Oh, nggak bisa. Maaf tadi ketika aku bicara di sana sedang begini, di sana sedang begini. Akhirnya kita menjadi tidak fokus. Oleh karena itu multitasking boleh, Bapak Ibu sekalian, tetapi harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Saat ini karena saya di LP2M, LPPM,
sedang ada AL di prodi matematika, tapi saya matikan ya, karena dari tadi bunyi terus gitu. Ada teman yang sudah saya pasrai untuk menemui asesor kan gitu. Jadi harus fokus, nggak bisa kita dalam banyak hal tetapi tidak bertanggung jawab. Kemudian instan, ciri masyarakat kita sekarang ini instan, bahwa segala sesuatu kemudian kita tanyakan secara permukaan pada mesin-mesin itu. Kalau zaman dulu saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mereview buku, ya beli bukunya, baca di perpus, baru kemudian direview kan begitu. Tetapi kalau sekarang mahasiswa diberi tugas mereview buku, download dulu dong hasil review buku. Nah, akhirnya yang dikumpulkan kadang-kadang Betty ya, beda-beda tipis karena semua dari hasil browsingan menemukan di mesin-mesin bagaimana review buku. Dan yang berikutnya masyarakat kita ini sekarang adalah anti mainstream. Cita-cita misalnya ya, cita-cita bahwa apa cita-citamu? Oh, YouTuber. Anak teman saya tanya, apa cita-citamu, Mas? Influencer ya. Apa cita-citamu? Menjadi master chef dan sebagainya. Segala sesuatu yang dahulu tidak kita bayangkan akan menjadi goals dari seseorang, sekarang menjadi goals dari seseorang. Boleh jadi sekarang ini kuliahnya di pasca sarjana UMY, tetapi mempunyai cita-cita lain yang tidak di dalam desain kompetensi prodinya Pak Zuli Qadir nih ya. Jadi sudah didesain prodi S3 ini, tapi jatuhnya pas tracer tadi ternyata awet banget ya, karena anti mainstream, mereka mengembangkan sesuai dengan dunianya. Dan materialistik, Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang kita hadapi ini adalah masyarakat yang sehari-hari lihat di media sosial, bagaimana selebritas jalan-jalan ke mall, membeli macam-macam, jalan-jalan ke luar negeri, sehingga apa yang dilihat ini serba materialistik. Dosennya juga begitu, beli apa ya, pakai merek apa. Kiainya juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada lebih dari 10 mahasiswa dan mahasiswi saya yang melakukan penelitian di pondok-pondok pesantren. Ternyata pondok-pondok pesantren itu karena membolehkan menggunakan HP sekarang ini sudah jauh dari kata zuhud, sudah jauh dari kata-kata qanaah, karena mereka lihat adalah endorsement dari berbagai macam pihak. Oh, fashionnya harus begini ya. Oh, sarungnya sarung mahal ya. Oh, begini-begini. Ternyata zuhud dan qanaah itu juga sudah meluntur karena adanya kehidupan disruption seperti ini. Dan di dalam hal informasi, masyarakat sekarang banyak hybrid dan secara ekleksis dipilihin ya, yang enak-enak yang mana. Diajak sholat isya, nanti aja, karena sebaiknya sholat isya itu nanti pada saat menjelang subuh ya. Oke, yang dilakukan yang enak-enaknya saja. Puasanya ikut siapa, kemudian takbirannya ikut siapa, biar pendek itu. Nah, masyarakat kita begitu, bisa mencari pembenarannya sendiri yang dipilih secara ekleksis di sini, dan di sini. Dan yang terakhir adalah lazy. Karena masyarakat kita ini saat ini adalah masyarakat rebahan, generasi rebahan, kuliah sambil rebahan ya. Kemudian mendengarkan ceramah dengan rebahan ya, sehingga banyak hal yang harusnya bisa dicapai menjadi tidak banyak dicapai, padahal kita punya faedah farokta fangsok wa ila robika farokop. Masih banyak hal lagi yang bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Harus bagaimana kita, terutama sebagai seorang muslimah di era disruption. Yang paling penting bagi kita di tengah porak-porandanya informasi seperti ini, di tengah porak-porandanya sistem seperti ini, adalah penjaga ilmu dan akal sehat. Disinilah relevansi program pasca sarjana. Kita di perguruan tinggi ini punya yang namanya ilmu pengetahuan ya, sehingga apa yang kita pakai untuk melihat fenomena ini harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan akal. Ilmu harus kita jaga betul. Karena masyarakat ini, karena sekarang sudah masuk era post-truth ya, orang menyebutnya era post-truth ya, tidak peduli mana yang benar, tidak peduli mana yang merupakan hasil penelitian, tapi yang saya suka yang ini, yang cocok bagi saya yang ini. Maka tugas kita sebagai ilmuwan saat ini tidak lain, yang pertama adalah penjaga ilmu dan akal sehat. Jangan sampai masyarakat kita ini sakit di tengah tsunami informasi yang luar biasa. Tadi saya sampaikan, qad tabayyana rusydu minal ghayy.
biarkanlah masyarakat itu kita temani untuk menemukan bagaimanakah sebetulnya yang apa pernyataan-pernyataan yang benar, mana yang hoax kita tunjukkan dengan akal yang sehat. Jadi ini kepada diri Bapak Ibu sekalian sendiri dan juga kepada masyarakat. Yang kedua, teman-teman harus percaya diri. Ya, zaman sekarang kalau nggak mau tampil Bapak Ibu sekalian, ya, aku nggak mau ujub, aku nggak mau riak, ya dia akan tergulung di dalam di dalam perjalanan sejarah itu, dia akan terjepit di sudut sejarah. Karena sekarang ini adalah zamannya orang tampil. Kemudian penerjemahan kita tentang ujub, penerjemahan kita tentang riya, ya, itu perlu kita redefinisi bagaimana supaya kita manfaatkan sosial media itu untuk sebagai counter dari narasi-narasi yang lemah. Dahulu saya juga agak kurang pede ya. Kenapa aku jadi ilmuwan sajalah, aku tidak usah ngisi-ngisi pengajian. Tapi kalau kita tidak bermain, ada banyak sekali paham-paham yang tidak wasatiyah yang bermain di tengah masyarakat. Kita harus nyebur juga untuk mengimbangi dari semua itu, bahwa masyarakat harus tahu Al-Quran dan Sunnah menurut Muhammadiyah itu seperti apa. Masyarakat harus tahu bahwa Islam wasatiyah ala Muhammadiyah itu seperti apa. Karena kalau tidak, kita akan kalah dengan orang yang lebih masif di dalam tampil di dunia sosial. Dan kita harus mau berubah syaratnya no way baperan, ya, baperan itu tidak berlaku. Kalau kemudian kita sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit kemudian udahlah aku nggak mau lagi, maka kita kalah. Kita harus maju, nggak usah baperan dan punya self improvement. Self improvement itu artinya kita terus-menerus harus belajar, punya planning kehidupan, sekarang apa, besok apa, next time apa, dan sebagainya. Intinya kita tidak boleh berhenti stuck di satu titik. Dan paling pentingnya sebagai ilmuwan juga kita harus peduli dari apa yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita cuek bebek dengan problematika sosial yang ada. Kita harus peka terhadap masalah. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan kemampuan kita membaca das Sollen dan das Sein. Itu sebagai hal yang kuat, ya. Seorang intelektual pasti akan melihat masalah itu apabila ternyata das Sollen dan das Sein-nya tidak cocok. Antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang ternyata terjadi tidak match. Disitulah kita harus berperan. Apa yang namanya realitas dengan apa yang namanya idealitas itu ternyata nggak match, disitulah kita harus berperan. Das Sollen dengan das Sein harus match, kalau tidak maka itu berarti membutuhkan kehadiran kita, dan disitulah kita kemudian mulai dapat melakukan amal soleh. Ya. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki ekspektasi terhadap masa depan. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Rasulullah sudah memberikan jalan bahwa hidup ini harus berubah. Kalau dari zaman 2022 ini cara berpikir kita masih sama dengan tahun 1996 ketika Anda lahir, atau tahun 1970-an ketika Anda lahir, pasti kita akan tidak dipakai oleh zaman ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memprediksi masyarakat kita, tetapi tadi betul yang dikatakan Pak Zulikodir, persoalan akhlak, persoalan keagamaan ini tidak mau tetap harus menjadi bagian dari suatu yang kuat di dalam diri kita. Terima kasih, itu dulu sebagai awal. Mudah-mudahan bisa merangkaikan judul berat yang diberikan Pak Zulikodir, yaitu tentang perempuan muslimah berkemajuan di era disruption. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum.